Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ilmu Sosial dan Humaniora 8 yang beranggotakan Areta Bratandari, Farah Dila, Hasna Sa'dia, Muhammad Rizky, Naila Astri, dan Syifa Nuraini. Kami akan mempresentasikan laporan penelitian kami yang berjudul Pengaruh Penggunaan Aplikasi TikTok Terhadap Tingkat Kepercayaan Murid SMA Negeri 81 Jakarta pada COVID-19. Latar belakang. Poin pertama, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus COVID-19 yang cukup tinggi karena berbagai faktor, seperti kurangnya edukasi mengenai COVID-19, masalah ekonomi, keraguan terhadap adanya COVID-19, dan mulai tumbuhnya rasa jenuh ketika berdiam diri di rumah. Poin kedua, salah satu aplikasi yang terkenal saat pandemi adalah TikTok. Aplikasi TikTok mencatat kenaikan pengguna di Indonesia sekitar 20% selama pandemi COVID-19 dibandingkan dengan biasanya. Poin 3. Aplikasi TikTok banyak digunakan para remaja dan banyak informasi terkait COVID-19 yang tersebar pada aplikasi tersebut. Pengguna yang mendominasi aplikasi TikTok adalah kalangan remaja usia 15-19 tahun. Terdapat dampak positif dan negatif dari penggunaan TikTok di masa pandemi. Dampak positifnya, remaja dapat menyalurkan kreativitas serta menambah informasi. Sedangkan dampak negatifnya, pada aplikasi TikTok masih banyak terdapat informasi palsu yang dapat memengaruhi remaja. Poin 4. Usia remaja bisa dikatakan masih labil dan mudah terpengaruh oleh informasi palsu atau hoax. Banyak di antara mereka yang menelan mentah-mentah informasi tanpa memastikan kebenarannya dan dampak yang akan ditimbulkan ke depannya bagi dirinya maupun orang lain. Penelitian memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, mengetahui seberapa besar kepercayaan murid SMA Negeri 81 Jakarta terhadap adanya COVID-19. Yang kedua, mengetahui seberapa besar pengaruh yang diberikan dengan aplikasi TikTok terhadap murid SMA Negeri 81 Jakarta akan adanya COVID-19. Maka hipotesis yang dapat diambil dalam penelitian adalah menggunakan aplikasi TikTok. Dalam aplikasi TikTok membuat tingkat kepercayaan murid SMA Negeri 81 Jakarta terhadap adanya COVID-19. Rumusan masalah. Terdapat dua rumusan masalah dalam penelitian kami, yaitu yang pertama adalah bagaimana tingkat kepercayaan murid SMA Negeri 81 Jakarta pada COVID-19. Kami selaku peneliti merasa dan melihat bahwa terdapat beberapa pihak yang masih meragukan eksistensi atau kehadiran dari penyakit COVID-19. Maka dari itu peneliti akan membuktikan dengan data lapangan atau fakta dari hal terkait untuk menguji dan menindaklanjuti dalam hal meneliti apa pengaruh dari hal tersebut. Yang kedua adalah bagaimana pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap tingkat kepercayaan murid SMA Negeri 81 Jakarta pada COVID-19. Sebagaimana yang diketahui bahwa TikTok merupakan salah satu platform media sosial yang tengah naik daun belakangan ini. Aplikasi ini juga banyak digunakan dari segala jenis kalangan masyarakat. Peneliti sering melihat informasi yang menyangkut pautkan topik penelitian, yaitu konten yang berisi atau menyatakan dengan garis besar bahwa COVID-19 merupakan rekayasa atau tidak nyata, dan mendorong untuk masyarakat cenderung tidak percaya dan menentang aturan pemerintah maupun protokol kesehatan yang ada. Kemudian kami selaku peneliti akan melakukan penelitian guna mencari fakta atau data valid dalam hal terkait. Landasan teori. Pertama, media sosial. Media sosial adalah media digital untuk memudahkan para penggunanya bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Aplikasi TikTok sebagai media sosial adalah platform media sosial baru yang menyediakan wadah bagi para penggunanya untuk menuangkan ekspresi dan mengasah bakat mereka melalui konten video. Penggunanya dapat membuat video yang berdurasi 15 detik sampai 3 menit dengan bermodal smartphone saja. 2. Murid. Murid adalah komponen manusia yang menduduki posisi sentral dalam pendidikan atau biasa disebut dengan peserta didik. Dalam proses belajar mengajar, murid adalah pihak yang ingin menyelesaikan kurikulum dan mencapai tujuan atau cita-cita. 3. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan keterampilan yang dimiliki baik oleh individu maupun kelompok yang menggunakan sisi emosional. Karena apa yang salah satu pihak lakukan,
dapat memberikan pengaruh terhadap pihak lain berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. 4. COVID-19. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona terbaru yang menyerang manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan melalui flu hingga penyakit yang serius seperti MERS dan SARS. Metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri menurut Sugiono adalah sebuah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Menurut Nana Sujana dan Ibrahim, metode kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang dasarnya berasal dari sebuah asumsi, yang selanjutnya menetapkan variabel lalu menganalisis dengan model yang terukur. Dalam penelitian kuantitatif, tentunya terdapat metode yang dilakukan dalam menentukan sampel. Metode penentu sampel yang digunakan adalah probabilitas atau random sampling, yang ditujukan kepada beberapa pelajar SMA Negeri 81 Jakarta dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 dengan mengambil sejumlah 73 sampel dari 100 populasi. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner, yaitu dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawab. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.